Halo, selamat pagi. Pagi kali ini akan mereview penggunaan panel surya yang menggunakan solar tracker, dan ada sebagian yang masih permanen ya, tidak menggunakan solar tracker. Ini jam 6 pagi. Nah, ini yang menggunakan solar tracker, dia sudah menghadap ke arah matahari, ke arah timur. Ini sudah otomatis. Kemarin diuji coba selama 2 hari, alhamdulillah lancar. Konstruksinya seperti ini, tidak terlalu ribet, hanya menggunakan rangka holo dengan ketebalan 1 mili, dan penyangganya menggunakan segitiga kayak gini. Ini meniru konstruksi sebuah rumah ya, jadi ada segitiganya kayak gini, terus ada dibuat begini, jadi dia biar tidak gerak kanan kiri, jadi bisa kokoh walaupun konstruksinya hanya sedikit. Terus di bagian penggeraknya ini dikasih klaker, ini namanya klaker duduk kalau di sini, jadi biar enak aja pemasangannya. Ini begini, sama ada 2 unit klaker kayak gini. Nah, ini bagian penggeraknya, jadi ini aktuator yang menopang pergerakan panel surya ini. Nah, di sini ada rangkaian kontrol ya. Ini masih dibuat portable, belum dipermanen. Nah, dari rangkaian kontrol ini nanti yang menggerakkan motor pada aktuator ini. Ini rangkaiannya sederhana juga, nggak pakai PCB, hanya ditaruh di atas papan triplek. Namanya juga masih uji coba. Selama 2 hari alhamdulillah sudah lancar, nggak ada kendala. Jadi tinggal dimasukkan box, diperbagus. Untuk sensornya, ini bagian sensor ya, ini menggunakan 2 buah LDR. Coba kita cek. Nah, ini bagian sensor, ada 2 unit, ada utara, ada timur, ada yang bagian barat, hanya dikasih pemisah gini aja. Jadi cara kerjanya sederhana. Kalau mataharinya ini ada di sebelah timur, maka yang ini yang akan lebih terang, yang sensor yang bawah ini. Nah, jika bayangan yang di sini terkena cahaya dari timur dan mengenai bayangan ada bayangan dari sekat tengah ini, maka secara otomatis dia akan terus bergerak ke timur. Intinya kedua sensor ini harus terkena cahaya semua, biar lurus dengan arah matahari. Nah, seperti ini ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini lebih terang daripada yang di sini, maka secara otomatis aktuator itu akan berputar sampai mencapai batas yang ditentukan. Jadi karena ini sudah mentok ya, jadi udah nggak berputar lagi. Nah, nanti kalau matahari bergerak, maka secara pelan-pelan ini juga akan mengikuti pergerakannya ya, karena selama kedua sensor ini tidak ada yang salah satu tidak terkena cahaya, atau cahayanya lebih tidak terang lah, terhalang ini, maka dia yang akan memerintahkan aktuatornya untuk berputar, untuk men-tracking matahari. Jadi cara kerjanya hanya seperti itu. Ini sederhana, tidak ada yang seperti ini. Rangkaiannya hanya menggunakan 2 buah komparator ya. Ini baterainya juga masih baterai portable, jadi belum dipermanen. Ini ada batu buat pemberat, sebenarnya udah nggak kepake ya batunya, tapi juga daripada nggak dipakai ya kita taruh aja. Nah,
karena kita bermain di atas atap cor dengan ketinggian lantai sekitar 5 meter ya. Jadi kita las di sini, kita kasih baut atau dinabol, terus kita las. Tujuannya biar nggak gerak. Jadi kalau kena angin aman lah, insya Allah aman. Ini juga dilas seperti ini ya. Terus ditambahi besi juga. Yang di sana juga, jadi 4 titik sudah dilas semua. Jadi aman lah dari tiupan angin. Ini mataharinya sudah mulai bersinar, jam 6 lebih. Ini ada 10 unit. Yang ini rencananya mau dibuatkan tracker juga. Dan yang di sana 100 WP juga ada 10 unit. Yang ini 120 WP ada 14 unit. Jadi di sana ada 14 lembar ya, totalnya 1680 WP. Ini ada satu nggak kepake. Ini mereknya Maisun, yang itu pun juga Maisun, yang sana Kenika. Jadi campur aduk mereknya, tapi nggak masalah. Tujuannya kan yang penting bisa mencharging lah. Oke, habis ini kita lanjut ke bawah. Ingin mengetahui perbedaan menggunakan tracker ya, enggak. Jadi nanti kita bandingkan mana hasilnya. Yang ini kan totalnya ada 2200 WP, sedangkan yang di atas sana hanya 1680. Jadi kalau secara total daya harusnya lebih besar yang belum dikasih tracker, tapi kita buktikan pada saat pagi mana yang lebih besar. Nah, udah sampai di bawah. Ini ada 4 unit display ya. Jadi yang ini panel 1 yang nggak pakai tracker, yang ini pakai tracker. Yang ini daya yang terpakai yang mau masuk ke inverter, sedangkan ini total yang dikumpulkan atau yang masuk pada baterai maupun beban rumah. Nah, kita bandingkan langsung. Yang ini yang tanpa menggunakan tracker ya. Sekarang jam 6.20, anggap aja lah setengah 7 ya, 6.30 lah. Yang tanpa tracker dengan total daya 2200 WP, dia hanya menghasilkan sebesar 93 watt. Nah, sedangkan yang menggunakan tracker, nah nih, jadi perbedaannya jauh ya. Nih, yang menggunakan tracker bisa 330. Jauh. Jadi keuntungannya menggunakan tracker itu lebih memaksimalkan kinerja panel pada saat pagi sampai menjelang siang. Nah, nanti kalau udah mau menjelang siang, biasanya yang tanpa menggunakan tracker nih juga hasilnya juga besar, karena kan posisi matahari pas mau di atas. Nah, kelebihannya menggunakan tracker itu durasi pengecasannya atau hasil yang ditangkap oleh panel surya itu lebih banyak, sehingga hasilnya pun lebih maksimal begitu. Oke, ini 340, yang ini masih 95 100, naik turun ya, 343. Oke, sampai di sini review penggunaan solar tracker dengan perbandingan yang tidak menggunakan solar tracker ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.